Orientasi seks. Dua kata ini rasanya ada di mana-mana ya kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau makna yang kita pakai sehari-hari itu mungkin udah beda banget dari arti aslinya? Nah, hari ini yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat dicatat kalau semua pembahasan kita ini didasarkan pada materi yang menarik banget dari Peduli Sahabat. Jadi, ini bukan asumsi atau opini pribadi ya, tapi penjelasan langsung dari sumbernya. Jadi, pertanyaannya sebenarnya simpel, tapi juga dalam. Kita kan sering banget ya pakai istilah ini, tapi apa kita benar-benar paham artinya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar kita semua di halaman yang sama, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu definisi menurut kamus. Apa sih kata para ahli bahasa soal ini? Nah, ini dia. Menurut Collins Dictionary, orientasi seks itu adalah soal ketertarikan. Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Ada dua kata kunci di sini. Biologis dan perasaan atau feeling. Bukan cuma salah satunya loh, dua-duanya jalan bareng. Poin ini penting banget buat kita pegang terus selama pembahasan ini. Oke, definisi kamus udah kita pegang. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Maknanya jauh lebih dalam dari sekedar definisi formal. Kita masuk ke bagian kedua. Ini soal naluri mendasar manusia. Ternyata, ini menyangkut 3 pilar utama dalam hidup kita. Jadi, kalau menurut makna aslinya, orientasi seks itu semacam paket lengkap gitu. Di dalamnya ada ekspresi cinta, ada kebutuhan akan kedekatan dan rasa intim, dan tentu aja ada dorongan untuk reproduksi demi keberlangsungan hidup. Ketiga hal ini tuh satu kesatuan yang utuh. Kutipan ini benar-benar menegaskan poin yang tadi kan? Seharusnya, ini bukan cuma urusan fisik, tapi juga menjangkau hubungan batin. Ada koneksi yang lebih dalam. Tapi, pertanyaannya, apakah pemahaman kita sekarang masih seperti ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan mungkin sedikit rumit. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu soal makna yang menyempit. Karena menurut sumber kita, apa yang kita pahami di zaman now ternyata udah bergeser. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu, hasrat biologis dan perasaan itu satu paket, saling terhubung dan mengarah ke hubungan batin. Sekarang, fokusnya cenderung lebih ke ketertarikan biologisnya aja. Cinta jadi kayak pilihan tambahan, bisa ada, bisa juga enggak. Bukan lagi jadi inti dari orientasi seks itu sendiri. Nah, pergeseran makna ini punya efek domino loh. Yuk kita lihat dampaknya di bagian keempat, gimana hubungan antara cinta dan orientasi seks ini jadi seperti dua konsep yang berjalan sendiri-sendiri. Ini nih yang unik. Di saat makna orientasi seks makin menyempit ke urusan fisik, makna kata cinta justru jadi meluas kemana-mana. Hasilnya, dua konsep yang tadinya terikat erat ini jadi seolah-olah terpisah, berjalan di jalurnya masing-masing. Oke, setelah kita melihat perjalanannya, dari definisi asli sampai pergeserannya yang cukup signifikan, kita sampai di bagian terakhir. Sebuah pertanyaan akhir untuk kita renungkan bersama. Jadi, pertanyaannya bukan lagi cuma sekedar soal definisi, tapi kalau makna dari kata-kata penting ini aja bisa bergeser, gimana pergeseran itu mengubah cara kita membicarakan hubungan? Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana hal itu mengubah cara kita menjalani hubungan itu sendiri? Coba kita pikirkan.